kalian suka nonton VTuber kayak Kobo Kanairu, Mikeneko, Mitia, Dark System, atau YouTuber gepeng lainnya. Ya karena kemarin ada kabar buruk mengenai Gura tentang graduationnya, jadi gua kira ini video yang cocok untuk kalian tonton. Jadi emang apa yang bikin VTuber ini menarik buat ditonton? Ya gua Sora, izinkan gua ngebahas fenomena ini. Ya, sebelumnya kita harus tahu apa itu VTuber. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena VTuber atau virtual YouTuber telah menjadi salah satu tren terbesar di dunia hiburan digital. VTuber adalah sebutan seorang streamer yang menggunakan karakter animasi 2 dimensi atau 3 dimensi untuk entertaining para penontonnya, seperti main game, karaoke, ngobrol bareng, sampai PUBG. Dan pada akhir 2016, Kizuna Ai yang dianggap sebagai VTuber pertama memulai karirnya di YouTube dan memperkenalkan istilah virtual YouTuber ke seluruh dunia dengan Nozomi Kasuga sebagai pengisi suaranya. Dan kalau kalian tahu, popularitas dari Kizuna Ai inilah yang memicu tren VTuber ini. Yang tercatat di pertengahan tahun 2018, ada lebih dari 2000 VTuber yang aktif di berbagai platform streaming. Salah satunya adalah Nekomiya Hinata yang berhasil mendapatkan 500 subscriber hanya dengan waktu 6 bulan. Damn, gua aja yang masih 6 bulan, masih segini aja subscribernya. Ya hidup kadang emang tidak adil. Oke, lanjut. Ya, kepopuleran VTuber ini membuat para agensi memulai ekspansinya ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ya, mungkin kalian juga tahu siapa aja, kayak Hololive, Nichi Sanji, dan yang lainnya. Lalu, di tahun 2020, kepopuleran VTuber ini mulai naik, dan tercatat ada lebih dari 10.000 VTuber di seluruh dunia yang aktif saat itu. Dan hingga kini, di tahun 2025, mungkin VTuber sudah hampir tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Dan ini bikin persaingan di dunia VTuber itu semakin sulit, mana harga modelnya itu juga mahal. Ya, hal ini membuka peluang untuk ilustrator dan tukang rigging. Ya, meski gue nggak tahu ini baik atau buruk, tapi di akhir tahun 2024, VTuber menjadi salah satu profesi yang sangat diminati oleh para siswa di Jepang. Damn, gue nggak bisa ngebayangin kalau ntar streamer isinya VTuber doang. Terus, kenapa sih VTuber itu banyak disukai? Ya sebenarnya alasan menyukai VTuber itu ada banyak, dan mungkin setiap orang punya alasan masing-masing. Tapi menurut gua, beberapa alasan ini yang mungkin bikin kalian suka sama VTuber. Karakter visual yang menarik. Salah satu daya tarik utama VTuber adalah karakter yang mereka perankan. Banyak VTuber yang mempunyai desain yang unik dan menarik, serta dengan kepribadian yang beragam. Karakter-karakter ini seringkali memiliki latar belakang cerita atau lore yang mendalam, yang membuat kita merasa terhubung dan tertarik untuk mengikuti perkembangan mereka. Ya mungkin kita bisa ambil kayak Zeta yang punya lore cerita sebagai seorang mata-mata, atau mungkin kita ambil Garuda yang punya cerita sebagai ikan paus, ikan hiu. Lalu kreativitas konten. VTuber tidak hanya terbatas pada satu jenis konten. Mereka dapat melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bermain game, menyanyi, menggambar, hingga berbagi cerita. Keberagaman konten inilah yang menarik di berbagai kalangan, yang membuat VTuber dapat dinikmati oleh kalangan manapun. Dan bahkan, para VTuber udah bisa mengembangkan ini untuk sebuah IP. Ya, kita lihat kayak Kobo Kanairu yang udah punya beberapa lagu, dan itu bisa menjadi IP-nya. Anonimitas yang membebaskan. Ya kita tahu kalau VTuber itu punya identitas asli yang tidak diungkapkan, dan hal ini itu bisa membuat VTuber itu lebih bebas untuk mengekspresikan diri tanpa rasa canggung ataupun takut dijudge secara fisik. Meskipun kalau kita tahu kejadian beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, itu ada VTuber yang dicat fisiknya hanya karena kelihatan tangannya yang cukup gemuk. Ya gua nggak perlu nyebutin siapa, mungkin kalian juga tahu siapa. Tapi hal anonim inilah yang bikin mereka lebih berani untuk menjadi diri sendiri. Dan hal itu menurut gua bagus banget. Terus komunitas yang solid. VTuber seringkali memiliki komunitas penggemar yang cukup solid. Penonton tidak hanya menikmati konten, tetapi juga berinteraksi dengan sesama penggemar di platform sosial media atau forum tertentu. Ya meskipun hal yang dilakukan tidak selalu positif, bahkan kebanyakan itu negatif. Yang bahkan terkadang ada banyak
banyak penggemar yang membuat masalah untuk VTubernya. Dari komentar toksik, menjelek-jelekan VTuber lain, bahkan sampai ngedoxly VTuber yang dia tonton. Udahlah, aneh-aneh banget kelakuan para penggemar VTuber ini. Apalagi di Facebook, platform penuh drama. Ya, gua simpulin, dengan karakter yang menarik, interaksi yang langsung dan seru, konten yang beragam, komunitas yang solid, ya mungkin gak solid-solid amat, tidak mengherankan jika banyak orang ingin tertarik untuk menonton VTuber. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hiburan digital itu terus berkembang dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. VTuber bukan hanya sekedar karakter animasi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari budaya pop yang semakin mendunia. Ya kayaknya udah itu dulu. Gua Sora dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.